Mengulas terkait dengan game changer ekonomi nasional, Sinergi Ultramikro, kami sudah tersambung secara eksklusif bersama Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso. Selamat pagi Pak Sunarso, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, kabar saya baik dan sehat. Salam sehat untuk semua. Alhamdulillah, salam sehat juga Pak. Di 13 September 2021 kemarin, Pegadaian dan juga PNM resmi menjadi anak usaha Bank Rakyat Indonesia dan Holding Ultramikro atau BRI resmi menjadi Holding Ultramikronya. Bagaimana strategi pengembangan Pegadaian ke depannya Pak? Baik, pertama ingin saya sampaikan, kebetulan saya pernah jadi dirut Pegadaian. Jadi saya melihat strategic risk Pegadaian sesungguhnya ada di kemampuan dia untuk tumbuh secara sustainable. Ya. Pertama adalah bahwa Pegadaian itu benar, dia penyedia fasilitas pinjaman yang dengan cepat. Tetapi yang perlu diingat bahwa pinjaman yang cepat itu adalah karena orang harus membawa barang untuk digadaikan. Dan kemudian pasti tidak bisa semurah bank. Maka kemudian cepat, tapi tidak mudah karena harus membawa barang, dan tidak murah. Tapi orang pilih itu kalau tidak ada pesaing. Dan kemudian kalau begitu tantangannya apa? Ketika perbankan bisa memproses lebih cepat dan kemudian bunganya lebih murah, maka pasti orang akan milih perbankan. Ketika fintech bisa mempercepat lebih cepat lagi prosesnya dan kemudian bunga mahal tentu ya, tetapi kemudian tidak perlu susah-susah karena tidak harus mengajukan proposal kredit dan lain-lain, maka kemudian fintech juga menjadi pilihan. Jadi itulah strategi kris yang dihadapi oleh Pegadaian untuk tumbuh secara sustain. Maka seandainya saja Pegadaian itu berdiri sendiri untuk mempertahankan sustainabilitas daripada pertumbuhannya, dia tetap harus main di gadai, itu pasti. Jadi gadai based lending. Yang kedua harus main di fidusia, otomatis. Karena supaya tidak kalah sama fidusia yang makin cepat. Kemudian juga harus main di fintech, supaya tidak kalah juga pasarnya digerogoti oleh fintech yang menyediakan kecepatan, kemudahan, meskipun memang masih mahal. Itu strategi kris yang dihadapi Pegadaian. Nah sekarang Pegadaian dimasukkan ke dalam ekosistem ultramikro. Kalau begitu strateginya kira-kira harus dirubah. Dirubahnya seperti apa? Pegadaian bisa bagi tugas dengan saudara-saudaranya di holding ultramikro ini. Pegadaian menjadi lebih fokus untuk menangani layanan pinjaman secara gadai. Dan kemudian dengan begitu kapasitasnya bisa diperbesar di core kompetensinya di gadai. Saya kira itu strateginya Pegadaian ke depan. Ya, seperti itu strategi pengembangan Pegadaian ke depannya. Lalu bagaimana Pak dengan strategi pengembangan PNM ke depannya Pak? Seperti apa? Baik, maka yang perlu disadari adalah pembentukan holding ini melalui akuisisi saham milik pemerintah di Pegadaian dan PNM oleh BRI. Dan BRI-nya untuk akuisisi itu melalui right issue. Dan right issue itu kemudian hak memesan efek terlebih dahulu yang jatahnya pemerintah diambil semua oleh pemerintah dan kemudian dibayar pakai imbreng saham. Dan kemudian masuklah dua entitas ini ke dalam holding. Dan kemudian yang perlu saya tegaskan di sini, pembentukan ekosistem melalui holding ini bukan melalui proses merger and acquisition, tetapi hanya acquisition tok, hanya acquisition saja. Jadi tidak merger. Karena tidak merger, maka tidak ada yang berubah di dalam masing-masing entitas. Demikian juga strateginya untuk PNM. PNM memang basisnya adalah group lending, kemudian lebih banyak mengajari masyarakat untuk berbisnis secara komersial, itu empowering people itu di bawah. Maka strateginya tetap mencari masyarakat, anggota masyarakat sebanyak mungkin yang bisa dididik, diajari, didampingi untuk berbisnis. Bahwa kemudian kenyataannya memang yang disentuh oleh PNM itu adalah yang belum visible, yang belum bankable, ya itu memang tugasnya PNM. Dan itulah yang akan kita masukkan ke dalam ekosistem sebanyak mungkin dan kemudian nanti didampingi oleh PNM. Dan setelah itu PNM memprovide kepada saudara-saudaranya yang di atasnya, kalau sudah lolos, dididik, sudah kemudian memenuhi syarat untuk ke bank, memenuhi syarat punya aset untuk dijaminkan secara gadai segala macam, maka kemudian selanjutnya punya pilihan masyarakat. Oh, saya sudah bisnis, bisa bisnis secara mandiri, ya, secara punya pilihan-pilihan. Itu karena dididik oleh teman-teman dari PNM. Maka pilihan-pilihan itu kemudian dilanjutkan kalau mau besar.
Kalau dia merasa lebih safe, lebih secure, kalau misalnya saya ngajukan pinjaman dengan berbasis Gade, datang ke Pegadaian. Kemudian kalau saya udah merasa lebih besar lagi, kayaknya kebutuhan saya, datang ke BRI. Dan produknya ada di produk BRI dan produk Pegadaian. Jadi ini adalah tracking daripada journey masyarakat nasabah ultramikro ini untuk naik kelas, tetapi kemudian tidak dibiarkan liar mencari pilihan-pilihan sendiri, sudah disediakan dalam ekosistem ini pilihan-pilihan pengembangannya untuk naik kelas. Jadi strategi PNM yang paling utama adalah menyediakan menjadi provider daripada sumber-sumber pertumbuhan baru. Demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.